Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang matrik. Kita lihat nanti apa yang akan kita pelajari. Jadi, yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang definisi matrik, yang kedua ordo matrik, yang ketiga operasi matrik. Operasi matrik terdiri dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian. Kemudian ordo matrik nanti ini bisa kita aplikasikan untuk menghitung determinan matrik, inverse matrik persegi, dan aplikasi matrik. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu matrik? Matrik itu adalah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Di sini dicontohkan ada data yang menunjukkan jumlah siswa di kelas 10.1 sampai 10.4 di tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Jumlah siswa kelas 10.1 pada tahun 2003 itu adalah 32, pada tahun 2004 adalah 33, pada tahun 2005 adalah 33, dan pada tahun 2006 adalah 36. Sampai di kelas 10.4, jumlah siswa di tahun 2003 adalah 32, jumlah siswa di tahun 2004 adalah 34, jumlah siswa di 2005 adalah 33, dan jumlah siswa di 2006 adalah 36. Kalau kita jadikan matrik, maka kita hanya mengambil keadaan jumlah siswanya saja. Dimulai dari tadi, dari kelas 10.1 untuk tahun 2003 sampai diakhiri di kelas 10.4 tahun 2006. Maka matriknya akan menjadi seperti ini. Jadi matrik itu notasinya adalah menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Ini adalah jumlah siswa dari kelas 10.1 tahun 2003, 2004, 2005, 2006. Jumlah siswa dari kelas 10.2, 10.3, dan 10.4. Jadi, matrik itu apa? Matrik adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Kolom kita sebut juga sebagai lajur dan dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku-siku. Jadi yang dimaksud dengan baris adalah di sini kita lihat untuk elemen baris pertama. Baris pertama yaitu terdiri dari 32, 33, 33, dan 36. Kemudian untuk di bawahnya berarti ini adalah baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kemudian kalau kolom yang angkanya kita tarik dari atas ke bawah. Dari kolom pertama anggotanya adalah 32, 33, 34, dan 32, dan seterusnya. Jadi matrik ini mempunyai baris banyaknya ada 4 dan mempunyai kolom atau lajur banyaknya juga 4. Ordo. Nah, ordo itu adalah perkalian antara banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kalau dari contoh yang awal tadi, yang banyaknya baris ada 4 dan banyaknya kolom ada 4, itu kita katakan adalah matrik yang mempunyai ordo 4 kali 4. Ini ada 3 contoh yang lain, yaitu contoh yang pertama, jumlah barisnya ada 2, jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti matrik ini mempunyai ordo 2 kali 5. Kalau kita cocokkan, kita jodohkan, berarti matrik 1 ordonya adalah C, 2 kali 5. Begitu juga untuk yang kedua, banyaknya baris ada 3, banyaknya kolom juga ada 3, berarti matrik ini mempunyai ordo 3 kali 3. Jadi 2 berpasangan dengan A. Maka matrik 3 berarti ordonya adalah 3 kali 2 berpasangan dengan B. Oke, selanjutnya.
Kita akan mengoperasikan matrik dimulai dari operasi penjumlahan. Dua buah matrik bisa dijumlahkan apabila mempunyai ordo yang sama. Jadi harus ingat ya, sobat, bahwa dua buah matrik itu bisa dijumlahkan apabila mempunyai ordo yang sama. Jadi di sini cara menjumlahkannya adalah elemen baris pertama, kolom pertama, kita jumlahkan dengan elemen baris pertama, kolom pertama. Elemen baris pertama, kolom kedua, kita jumlahkan juga dengan elemen baris pertama, kolom kedua. Begitu seterusnya. Jadi dari hasil penjumlahan 2 ditambah min 1, maka di sini hasilnya adalah 1. 4 ditambah 0, hasilnya di sini adalah 4. 1 ditambah 6, hasilnya adalah 7. 5 ditambah 7, hasilnya adalah 12. 9 ditambah min 3, hasilnya adalah 6. Dan yang terakhir 2 ditambah min 3, hasilnya adalah min 1. Seperti itu cara menjumlahkan matrik. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk operasi pengurangan matrik. Operasi pengurangan matrik hampir sama dengan operasi penjumlahan. Jadi dua buah matrik itu bisa dikurangkan apabila mempunyai ordo yang sama. Terus untuk menjumlahkannya sama. Untuk mengurangkannya sama, tinggal kita kurangkan elemen-elemen yang seletak atau yang letaknya sama. Jadi seperti ini contoh pengurangan matrik yang mempunyai ordo 2 kali 3. Kita lihat untuk elemen baris pertama kolom pertama 2 dikurangkan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah 3. 4 dikurangkan dengan 0, hasilnya adalah 4. 1 dikurangi 6, hasilnya adalah min 5. 5 dikurangi 7, hasilnya adalah min 2. 9 dikurangi min 3, berarti 9 ditambah 3, hasilnya adalah 12. 2 dikurangi min 3, berarti 2 ditambah 3, di sini hasilnya adalah 5. Ini untuk operasi pengurangan matrik. Selanjutnya adalah untuk operasi perkalian matriks. Nah, untuk operasi perkalian matriks ini agak berbeda dengan perkalian biasa. Jadi tidak semua matrik bisa kita kalikan, melainkan ada syaratnya. Apa syarat supaya dua buah matrik itu bisa dikalikan? Jadi yang pertama adalah jumlah kolom dari matriks pertama harus sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Itu syarat supaya dua buah matrik itu bisa kita kalikan. Sekali lagi saya ulangi, jumlah kolom dari matriks pertama sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Kemudian cara mengalikannya bagaimana? Kita kalikan sesuai dengan letaknya. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Nanti letaknya ada di baris pertama, kolom pertama. Cara mengalikannya, 2 dikalikan dengan min 1, ditambah 4 dikalikan dengan 7, ditambah 1 dikalikan dengan 2. Jadi saya ulangi, elemen-elemen di baris pertama kita kalikan dengan elemen-elemen di kolom pertama. Nanti letaknya ada di baris pertama, kolom pertama. 2 dikali min 1 adalah min 2, 4 dikali 7 adalah 28, 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian kita jumlahkan. Min 2 ditambah 28 ditambah 2, hasilnya adalah 28. Terus dilanjut, kita akan mengalihkan elemen baris pertama dengan kolom kedua. Letaknya nanti ada di baris pertama, kolom kedua. 2 dikali 0, 0. Ditambah 4 dikali min 3, min 12.
ditambah 1 dikali 4, 4. 0 ditambah min 12 ditambah 4, hasilnya adalah min 8. Jadi nanti kolom 2 baris pertama hasilnya adalah min 8. Kita lanjutkan untuk elemen-elemen baris pertama dengan elemen-elemen kolom ketiga. Nanti akan menduduki tempat baris pertama kolom ketiga. 2 dikali 6, 12. 4 dikali min 3, 2 min 12. 1 dikali 1, 1. Kemudian kita jumlahkan. 12 min 12 berarti 0. 0 ditambah 1. Di sini hasilnya adalah 1. Kita lanjutkan untuk baris kedua dengan kolom pertama. 5 kali min 1, min 5. 9 kali 7, 63. 2 kali 2, 4. Min 5 ditambah 63 ditambah 4. Jawabannya adalah 62. Jadi di sini elemen baris kedua kolom pertama adalah 62. Kita lanjutkan baris kedua dengan kolom kedua. Hasil perhitungannya nanti akan berada di baris kedua kolom kedua. Kita kalikan, 5 dikali 0 adalah 0. 9 dikali min 3 adalah minus 27. 2 dikali 4 adalah 8. Kita tambahkan berarti jawabannya di sini adalah min 19. Yang terakhir, baris kedua kolom ketiga. 5 dikali 6, 30. 9 kali min 3, min 27, masih sisa 3. 2 dikali 1 adalah 2. 3 tambah 2, di sini jawabannya 5. Nah, itu adalah cara mengalihkan dua buah matrik. Selanjutnya, determinan matrik. Misalkan di sini ada sebuah matrik bernama matrik A dengan elemen-elemen 2, 4, 5, 9, maka determinan matrik itu diperoleh dari perkalian diagonal utama, jadi 2 dan 9 ini disebut diagonal utama, dikurangi dengan perkalian diagonal samping. Jadi 2 dikali 9, 18, dikurangi 5 dikali 4, 20. 18 dikurangi 20, hasilnya adalah min 2. Itu untuk menghitung determinan matrik ordo 2 kali 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung contoh soal yang lain. Berapa determinan matrik berikut? Kalian perhatikan di sini. Diagonal utamanya adalah 2 dikali 9. Itu adalah 18. Dikurangi min 6 dikali min 3. Min 18. 18 dikurangi 18, maka hasilnya adalah 0. Sebuah matrik apabila memiliki determinan 0, itu dia dinyatakan sebagai matrik singular. Jika hasil determinannya bukan 0, maka itu dikatakan sebagai matriks non-singular. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, hasilnya adalah 0 karena determinan dari matriks A itu adalah 0, maka matrik ini disebut sebagai matrik singular. Matrik yang tergolong sebagai matrik singular, maka dia tidak mempunyai inverse matrik. Jadi
Kalian harus ingat bahwa sebuah matrik apabila determinannya sama dengan 0, maka matrik tersebut tidak mempunyai inverse matrik. Oke. Sekarang kita akan menghitung inverse matrik dari ordo 2 kali 2. Di sini secara umum, apabila ada matrik A dengan elemen A, B, C, D, maka inverse dari matrik A bisa kita hitung dengan menggunakan rumus 1 per determinan A dikali diagonal utamanya kita tukar tempat. Yang tadi AD kita tukar jadi DA. Yang elemen diagonal utama kita tukar tempat, yang elemen diagonal samping kita ganti tandanya. Yang semula di sini positif B dan positif C, maka nanti ketika menghitung inversenya, B-nya menjadi min B, C-nya menjadi min C. Kita lihat untuk menerapkan rumus ini, di sini ada sebuah contoh, yaitu perhitungan inverse matrik A dengan elemen 2, min 8, min 2, sama 9. Inversenya adalah seperdeterminan. Determinannya 2 dikali 9 itu adalah 18. Min 2 dikali min 8 itu adalah 16. Jadi 18 dikurangi 16 itu adalah 2. Kemudian diagonal utama kita tukar tempat. Yang 9 di posisi baris kedua kolom 2 berpindah ke baris pertama kolom pertama. Sedangkan 2 yang semula berada di kolom pertama baris pertama akan berpindah ke elemen baris kedua kolom kedua. Hasilnya seperti ini, 9, 2. Kemudian yang diagonal samping untuk baris pertama kolom kedua yang semula minus 8, di sini berubah menjadi plus 8. Begitu juga dengan elemen baris kedua kolom pertama yang semula min 2, di sini berubah menjadi 2. Tinggal kita kalikan, setengah dikali 9 itu adalah 9 per 2. Setengah dikali 8 itu adalah 4. Setengah dikali 2 adalah 1. Setengah dikali 2 lagi adalah 1. Jadi matrik A dengan elemen 2, min 8, min 2, 9, inversnya adalah 9 per 2, 4, 1, 1. Seperti itu. Bagaimana? Apa dirasa sulit? Kalau dirasa masih bingung, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Oke, di sini ada matrik A dengan elemen 8, 3, 5, 2. Maka inversenya adalah 1 per determinan. Kita hitung dulu determinannya. 8 dikali 2 itu adalah 16. Dikurangi 5 dikali 3 adalah 15. 16 kurangi 15 itu adalah 1. 1 dibagi 1 juga 1. 2 tukar tempat dengan 8 di awal 82, jadi berpindah menjadi 28. 35 berubah menjadi min 3, min 5. Masing-masing kita kalikan 1. 1 kali 2, 2. 1 kali min 3, min 3. 1 kali min 5, min 5. 1 kali 8, 8. Jadi hasil inversenya adalah 2, min 3, min 5, 8. Seperti itu, Sobat. Nah, ini contoh untuk menghitung inverse yang determinannya sama dengan 0. Atau di awal tadi kita sebut ini sebagai matrik singular. Ini contoh ada matrik A dengan elemen 4, min 10, 2, dan min 5. Kita cek untuk determinannya. 4 kali min 5, min 20.
2 kali min 10, min 20. Min 20 dikurangi min 20 hasilnya adalah 0. 1 dibagi 0 itu jawabannya adalah tidak terdefinisi. Jadi tidak terdefinisi dikalikan dengan sebuah konstanta atau angka, itu hasilnya juga tidak terdefinisi. Maka di situ kenapa dikatakan bahwa matriks singular yang mempunyai determinan sama dengan 0 itu tidak mempunyai inverse. Demikian sobat, tentang matriks itu apa, kemudian operasi-operasi yang berlaku pada matriks. Untuk hal-hal yang lebih mendalam mengenai matriks, bisa kita bahas lagi di channel YouTube saya tetap dengan postingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.